Halo teman-teman, hari ini kita akan berbicara tentang sebuah tema Rich God, Poor God. Ya, jurang antara kaya dan miskin itu menjadi sebuah hal yang serius di dalam kekristenan. Secara khusus kita mau melihat Rich God, Poor God. Sebelumnya kita buka Alkitab, Lukas pasal 4 ayat 18 sampai yang ke-19. Saya akan bacakan buat setiap kita. Lukas pasal 4 ayat 18 sampai yang ke-19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Di dalam dunia ekonomi, kita mengenal sebuah sistem kapitalisme. Dan dianggap sistem inilah yang mengakibatkan jurang yang begitu tinggi antara kaya dan miskin. Mengapa teman-teman? Karena di dalam sistem ini ada dua kelas. Kalau menurut Karl Marx, seorang tokoh filsafat, dia mengatakan ada jurang antara dua kelas, yaitu kelas yang kaya yang disebut dengan bourgeois dan kelas yang miskin yang disebut sebagai proletar. Memang di dalam sistem ini dikatakan ada kebebasan. Setiap orang bebas memperoleh kekayaan. Ada pasar bebas yang mana ketika dikatakan kalau kita rajin, kita akan kaya. Rajin itu pangkal kaya, padahal banyak orang rajin juga nggak kaya-kaya teman-teman ya. Ada sistem seperti ini dengan sebuah kebebasan, tapi kenyataannya sistem ini dikritik oleh Karl Marx. Mengapa? Karena sistem ini menghasilkan keuntungan bagi orang-orang yang memiliki modal besar. Mengapa? Karena ketika dia memiliki modal besar, dia bisa mengambil barang dengan banyak, dia memiliki alat-alat kerja, dan di situ persaingan pasar bebas selalu dimenangkan oleh orang-orang kaya, orang-orang yang bermodal besar. Maka siapa yang bermodal paling besar ketika berlawanan dengan yang lain, yang besarlah yang semakin kuat, dan maka orang kaya itu semakin dikit. Karena banyak orang akhirnya jatuh dan sehingga terjadi jurang yang miskin semakin miskin. Ketika kita tidak punya modal, kita tidak bisa bersaing di dalam dunia bisnis. Dan sistem ini sebetulnya dikritik oleh seorang filosof yang bernama Karl Marx. Mengapa? Akhirnya sistem kapitalisme ini menurut Karl Marx sedang menggali lubang kuburnya sendiri. Mengapa begitu? Karena nanti yang kaya itu semakin kaya, tetapi yang kaya juga gak banyak orang. Tetapi yang miskin semakin miskin, dan yang miskin itu semakin banyak. Maka akan ada jurang yang begitu besar, sehingga akhirnya banyak orang kesulitan, dan orang yang kesulitan ini akan marah. Maka sistem kapitalisme ini, menurut Karl Marx, akan mengalami perlawanan dari kaum proletar, ya. Kaum miskin ini akan marah dan dia akan melawan kaum-kaum kaya. Dan inilah yang disebut dengan revolusi. Jadi Karl Marx menubuatkan akan ada revolusi di mana sistem kapitalisme ini akan hancur. Yang mana orang miskin semakin banyak dan mereka marah, maka mereka akan melawan, mereka akan menjarah, mereka akan menghancurkan tatanan yang dikuasai oleh orang kaya. Dan setelah orang-orang miskin ini menang, Karl Marx mendambakan satu negara, satu sistem sosialisme yang mengatakan apa? Ketika orang miskin tahu dia miskin dan ketika dia jadi kaya, maka dia akan ada kesetaraan. Mereka akan memperlakukan orang-orang secara setara dan disitulah terjadi keadilan. Ini prediksi daripada Karl Marx. Tetapi prediksi ini tidak terjadi teman-teman. Mengapa? Karena akhirnya kalau kita tahu sampai hari ini, sistem ekonomi yang berjalan adalah sistem kapitalisme. Kapitalisme menang. Mengapa? Karena kapitalisme berhasil merubah wajahnya. Di sini Karl Marx tidak sadar bahwa manusia itu sejatinya jahat. Manusia itu jahat ketika bahkan yang miskin pun berkuasa. Tidak ada jaminan dia akan lebih baik. Maka sebetulnya di dunia ini dikatakan bahwa sistem sosialisme
sudah betul-betul mati dan justru sudah tidak berhasil. Mengapa? Kesalahan dari Karl Marx adalah Karl Marx membagi kelas sosial hanya antara kaya dan miskin. Tetapi di dalam neokapitalisme, di dalam kapitalisme baru, itu kelas sosial tidak dibagi antara kaya dan miskin. Tetapi ada kelas middle up. Ya, ada middle up, ada middle low mungkin ya. Dibagi menjadi banyak kelas. Sehingga apa? Sehingga masyarakat terpecah. Ketika masyarakat terpecah, revolusi itu tidak mungkin terjadi. Apalagi ketika ditambah dengan kemajuan ilmu media, di mana setiap kelas itu diberikan harapan-harapan bahwa ketika mereka rajin, ketika mereka berjuang sungguh-sungguh, mereka bisa naik kelas sosial. Akhirnya setiap kelas berkepentingan untuk naik derajatnya. Yang awalnya naik sepeda, pengen naik sepeda motor, setelah sepeda motor pengen naik mobil kecil, setelah mobil kecil mobil sedang, setelah mobil sedang mobil lebih gede, setelah gede mobil kecil yang lebih bermerek, setelah mobil kecil yang lebih merek, mobil yang tidak di darat, mobil di udara teman-teman. Dan itulah yang terjadi. Jadi akhirnya prediksi Karl Marx itu gagal. Mengapa? Karena kapitalisme berhasil merubah wajahnya. Justru dia belajar dari Karl Marx yang cuma memisahkan kelas sosial hanya menjadi dua. Tetapi kapitalisme baru dia membagi banyaknya kelas sosial. Dan dia memunculkan sebuah mitos bahwa setiap kelas sosial bisa mengentaskan kemiskinan ketika mereka rajin, ketika mereka sungguh-sungguh bekerja dengan giat. Dan justru inilah yang terjadi. Maka itu teman-teman, ketika kita berpikir seperti ini, kita berpikir bahwa ternyata ada kaum elit, ada orang-orang kaya yang memanipulasi orang-orang yang miskin. Sehingga orang miskin itu bekerja buat orang-orang kaya itu. Maka di kalangan anak muda hari ini ada istilah, kamu kerja apa? Biasa kok. Budak korporat begitu ya, slave ya, aku budak yang harus berbakti kepada companyku sampai akhir hidupku sudah lunas dan dibayar dengan harga yang gak mahal-mahal amat teman-teman ya. Jadi kita berpikir ada orang-orang yang di atas yang kaya memanfaatkan yang miskin. Tetapi saya mau maju sedikit lebih jauh dengan mengutip seorang filosof yang bernama Michel Foucault. Bagi Michel Foucault, dia punya banyak teori tentang kekuasaan, teman-teman. Dan dia melihat kekuasaan itu bukan a possession. Jadi, kekuasaan itu bukan kepemilikan. Tetapi, power is relation. Artinya apa? Kekuasaan itu bukan dimiliki satu orang atau satu kelompok. Tetapi kekuasaan itu relasi. Karena kekuasaan relasi, maka setiap harinya kekuasaan itu selalu unstable. Unstable, dia gak stabil. Dia selalu bergerak secara dinamis, terus saling menguasai dan dikuasai. Dan ketika saya melihat ini, saya mulai mengkritisi. Sebetulnya kekuasaan atau manipulasi itu tidak hanya berbicara antara yang kaya dan miskin. Tetapi setiap orang di dalam lapisan masyarakat yang berbeda. Antar lapisan, dari lapisan atas dan bawah, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dari sesama lapisannya. Manusia itu saling memanfaatkan, saling tidak adil, saling memanipulasi seorang dengan yang lain. Jadi di sini saya lihat lebih mengerikan ketika kita melihat dari teori Foucault ini. Karena apa? Ternyata yang bisa memanipulasi, yang bisa memperlakukan sesamanya dengan tidak baik, bukan hanya orang kaya kepada orang miskin, tetapi juga bisa sebaliknya. Antara orang miskin memanipulasi orang kaya, ataupun sesama orang miskin saling memanipulasi, ataupun sesama orang kaya saling memanipulasi, ataupun orang kaya memanipulasi yang miskin untuk memanipulasi yang kaya, ataupun sebaliknya, saudara-saudara. Inilah rangkaian relasi kekuasaan yang jahat. Dan di situ kita melihat ketidakadilan itu ada di sekitar kita. Dan barangkali saya dan saudara masuk di dalam sistem itu. Dan kita tidak sadar relasi kita penuh dengan ketidakadilan. Relasi kita penuh dengan kejahatan. Relasi kita tidak ada kasih di sana. Maka ketika kita melihat kondisi seperti ini, jadi ketika kita bertanya, siapa itu orang miskin? Ya,
Siapa itu sejatinya orang miskin? Dan kita akan melihat hari ini, siapa itu orang miskin menurut apa ayat yang kita baca tadi. Apakah orang yang miskin itu betul-betul orang yang di bawah? Ataupun sebetulnya ada orang kaya yang sebetulnya miskin? Atau ada orang miskin yang sebetulnya tidak miskin? Ini sulit saudara-saudara. Mengapa? Karena kita tidak bisa melihat kemiskinan itu hanya sekedar fenomenanya. Karena ada orang yang sangat kaya tidak cukup. Tetapi ada orang yang miskin juga tidak pernah cukup. Tapi ada yang cukup. Tapi ada orang yang kaya juga merasa berlebihan. Jadi apa itu kemiskinan? Apa itu kekayaan? Sedangkan tema kita hari ini adalah rich God, poor God. Allah yang kaya tetapi Allah yang miskin juga. Apakah memungkinkan kekayaan dan kemiskinan itu ada bersama-sama? Siapa itu orang miskin? Dan ketika kita berbicara tentang orang miskin, siapa yang mendefinisikan seseorang itu miskin atau tidak? Dan definisi apa seseorang dinyatakan miskin atau tidak? Saya tidak akan bermain di definisi kamu miskin, kamu tidak, saya miskin atau tidak. Sehingga kita bisa mengenali kekayaan kita atau kemiskinan kita. Tapi saya mengajak teman-teman hari ini menggumulkan lebih dalam. Sebetulnya ketika firman Tuhan tadi berbicara bahwa dia datang untuk orang-orang miskin. Memperhatikan, ya, membebaskan apa maksud kata miskin di sana? Who are the poor, saudara-saudara? Siapakah orang yang miskin itu, teman-teman? Di dalam bahasa Ibrani, kata yang digunakan untuk miskin adalah ani. Ani itu berbicara orang-orang yang ada di status sosial yang bawah. Bisa disebut pada masa itu, ya. Karena feminisme belum berkembang, pada masa itu wanita dan anak-anak itu dianggap kurang begitu berharga dibandingkan pria. Hari ini pun masih ada jejak-jejaknya dan sangat banyak. Dan juga mungkin orang-orang yang disable, orang-orang yang memiliki ketidaksempurnaan di dalam tubuhnya. Dan juga orang-orang Samaria, ya, orang-orang Samaria dan orang-orang yang di luar Israel. Seperti pemungut cukai, wanita yang berzina atau pelacur, mereka dianggap sebagai orang-orang yang miskin. Di sini kita melihat pemungut cukai tidak miskin secara materi, oke? Jadi ketika Alkitab berbicara kemiskinan, Alkitab tidak hanya berbicara orang yang miskin secara materi. Orang miskin adalah orang yang secara sosial dimiskinkan oleh lingkungannya, dan di dalam konteks Yesus datang, yang memiskinkan adalah religious konteks. Jadi konteks agama, konteks yang agama atau kepercayaan Yahudi yang ternyata bisa meniadakan orang lain. Meniadakan orang lain. Dan di sini kita bisa melihat, ternyata di dunia kita hari ini, sekalipun orang kaya, ternyata dia bisa menjadi miskin. Ketika seseorang yang mungkin lebih tidak kaya, dia memanfaatkan orang kaya itu demi kepentingannya. Dia berlaku tidak adil sehingga orang kaya itu dirugikan, mengalami kesulitan-kesulitan gara-gara orang miskin. Dan juga sebaliknya, ketika orang kaya memperlakukan orang yang di bawahnya sehingga orang di bawahnya itu mengalami ketidakadilan, itulah yang disebut orang-orang miskin. Jadi catatan yang pertama, kemiskinan tidak berbicara tentang ketidakpunyaan harta. Orang-orang yang punya harta bisa miskin, dan orang-orang yang miskin belum tentu dia miskin. Ketika apa? Ketika dia memperlakukan sesamanya dengan tidak adil. Ketika dia memperlakukan orang yang di atasnya bahkan dengan tidak adil. Dia bukan orang-orang miskin. Dia adalah orang-orang, bukan orang kaya juga karena Tuhan kita kaya. Tapi dia adalah orang-orang yang jahat. Kalau teman-teman lihat, kitab Lukas ini berbicara apa? Bahwa Tuhan atau Mesias itu akan membawa pembebasan bagi orang-orang yang tertindas, bagi orang-orang yang dipenjara, bagi orang-orang miskin. Dan kita melihat di situ ada orang Samaria, ada Sakeus yang kaya, tetapi dia tidak punya teman. Dan orang-orang tidak mau makan bersama dengan dia. Sehingga bahkan ketika Yesus datang,
dia tidak berani mengundang Yesus. Sehingga Yesus mendekati dan mengundang Sakius untuk mengundang Yesus makan dan menginap di tempatnya. Teman-teman, inilah orang-orang miskin. Jadi siapa itu orang miskin? Orang yang secara sosial disisihkan. Orang yang secara sosial diacuhkan, tidak diperdulikan. Bahkan dimanipulasi demi kepentingan orang-orang tertentu. Jadi ketika mungkin Anda tidak kaya. Tetapi ketika Anda memperlakukan orang dengan tidak adil, dengan jahat, dengan memanipulasi, Anda tidak termasuk bagian dari orang-orang miskin yang untuknya Yesus datang. Maka ayat yang kita baca tadi berbicara, Roh Tuhan ada padaku sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Di sini kita melihat ada satu kata pembebasan. Kata Yunani yang digunakan adalah apeisis. Artinya ada kebebasan bagi orang-orang yang terlupakan, saudara-saudara. Dan ini tidak berbicara tentang orang-orang yang kaya secara materi atau miskin secara materi, tetapi orang-orang yang mengalami ketidakadilan, orang-orang yang mengalami kejahatan dari sesamanya, orang-orang yang disisihkan, mungkin orang-orang yang dianggap berdosa dan tidak layak, dianggap tidak layak datang ke rumah Tuhan, tidak layak ada di masyarakat. Ada seorang anak muda yang bercerita kepada saya ketika dia mencoba di dalam kepedihan dan pergulatan hidupnya. Dia tidak tahu bagaimana mengekspresikan dirinya. Dia tidak tahu bagaimana mengekspresikan lukanya. Akhirnya dia menato tubuhnya. Tubuhnya karena apa? Karena sebetulnya hatinya pedih. Karena sebetulnya hatinya penuh dengan luka yang dia tidak bisa diceritakan kepada orang-orang. Termasuk kepada teman-teman di gerejanya. Akhirnya dia menato tubuhnya. Dan di tubuhnya itu keluar darah dan sedikit ada kelegaan di sana. Dan ketika dia datang ke gereja, orang-orang di gereja mengatakan, "Wih, tato kurang gede." Dengan sangat sinis, tanpa mengerti bagaimana tangisan anak ini, tanpa mengerti bagaimana pergulatan anak ini, tanpa pernah mau mendengar bagaimana jeritan luka anak ini, sehingga dia perlu mengekspresikan lukanya dengan darah yang tercurah, teman-teman. Dan kadang-kadang hal yang spiritual, hal yang religius itu bisa bertindak tidak adil, meniadakan sesama, bisa abusive, ya, bisa violence, bisa melakukan kekerasan kepada orang-orang, sehingga orang-orang tertentu justru tersisihkan, terbuang dan jauh dari Tuhan, yang padahal Tuhan datang untuk orang-orang seperti ini. Dan saudara-saudara, ternyata pembebasan ini dikaitkan oleh penulis Injil Lukas dengan sebuah tahun, yaitu tahun Yobel, the year of Jubilee. Ini adalah tahun yang sangat penting di dalam budaya Israel. Dan di sini saya melihat keajaiban dan keindahan dan kedahsyatan Tuhan, yaitu Tuhan yang berpihak kepada orang-orang miskin. Saudara-saudara tahu di tahun Yobel ini adalah tahun yang ke-50. Tahun ke-50 ini adalah tahun yang sangat penting di Israel. Mengapa saudara-saudara? Karena ada 7 tahun Sabat. Dan 7 kali 7 itu 49. 7 kali 7, angka 7 itu sebuah kesempurnaan bagi Yahudi. Dan setelah 7 kali 7, 49. Dan masuk ke tahun 50 ini disebut tahun Yobel, ya, the year of Jubilee. Ini adalah tahun yang sangat penting. Kata Yobel itu diambil dari kata domba jantan. Mengapa? Karena ada tanduk domba jantan di sana. Dan dari tanduk itu dibuat terompet. Dan di tahun ini terompet itu dinyalakan. Ini adalah 7 kali tahun Sabat, yaitu tahun pembebasan, the year of Jubilee. Di sini saudara-saudara ada sesuatu yang sangat penting. Mengapa? Karena ternyata budak-budak
itu bisa dibebaskan. Dia tidak perlu jadi budak. Jadi lihat, ketika Tuhan memimpin bangsa Israel, dia menciptakan sebuah sistem di tahun ke-50, budak itu bebas, tidak menjadi budak lagi. Dan ada sesuatu yang luar biasa. Ternyata ada lahan pertanian yang dikembalikan. Ketika Anda seorang Israel dan tanah Anda miskin dan tanah Anda jual, dan Anda tidak punya tanah warisan lagi, sehingga anak-anak Anda kesulitan, tetapi ada pengharapan di dalam sistem yang diberikan Tuhan, yang saya tahu mustahil itu ada di zaman ini. Akhirnya ketika mungkin Anda tua dan anak Anda tidak punya apa-apa, mereka menantikan tahun yang ke-50 itu. Kenapa? Karena tanah yang Anda jual akan dikembalikan kepada keturunan-keturunan Anda. Dan ada kesempatan buat anak-anak Anda untuk bisa bekerja keras lagi dengan satu modal yang sama dengan orang-orang yang kaya. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Dan orang-orang yang berhutang di tahun ini, mereka dibebaskan hutangnya. Mengapa peringatan ini perlu buat orang Israel? Karena Tuhan mau selalu Israel mengingat bahwa mereka adalah orang-orang miskin. Mereka orang-orang miskin di Israel. Mereka dulu juga gak punya apa-apa. Mereka dulu sengsara, tetapi Tuhan yang mengasihi orang miskin. Tuhan yang kaya itu yang mengasihi orang miskin, membawa mereka bersama-sama dengan mereka berkemah siang dan malam, melewati panas dan dingin, melewati laut yang terbelah, dan akhirnya masuk di dalam tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Allah yang ada bersama-sama dengan orang-orang yang miskin, supaya mereka mengingat dari mana mereka berasal, supaya mereka mengingat anugerah Tuhan. Jadi anugerah Tuhan itu bukan hanya masalah kita percaya masuk surga. No, anugerah Tuhan berbicara ketika engkau mengingat anugerah itu, orang-orang di sekitarmu, orang-orang di sekelilingmu bisa benar-benar merasakan anugerah itu secara nyata di dalam kehidupan mereka. Dan luar biasanya, penulis Injil Lukas mengakhiri kisah Injil ini dengan satu proses kematian Yesus. Maka kematian ini, Yesus ini saya gambarkan sebagai poor God, Allah yang miskin. Mengapa? Tadi ayat sebelumnya kita lihat di Lukas yang mengatakan dia akan membebaskan orang-orang yang ditawan. Dia akan mendengarkan jeritan orang miskin. Tetapi ternyata Yesus menjadi orang yang paling miskin. Paling miskin, tidak punya apa-apa. Ditinggalkan oleh siapapun, tidak ada orang yang tersisa untuk dia. Bahkan selembar pakaian pun tidak ada. Dan itu tidak cukup selembar pakaian tidak ada. Bahkan tubuhnya harus dikoyak, ditertawakan, dihina, diludahi, dipermalukan. Dan dia betul-betul menjadi orang yang paling miskin. Ini saya gambarkan sebagai poor God, Allah yang betul-betul miskin. Dan disitulah saya katakan dia mengalami, God experience the ultimate injustice. Jadi Allah mengalami ketidakadilan yang terbesar. Karena dia bahkan tubuhnya tidak ada lagi pakaian. Dan juga tubuhnya dihancurkan. Ternyata ketika Tuhan berbicara, dia akan membebaskan orang-orang yang miskin ini. Ternyata dia menjadi dan mengambil bagian di dalam kemiskinan yang paling ekstrim. Maka saya memberikan judul khotbah hari ini sebagai poor God. Dia adalah Allah yang sangat miskin. Karena apa? Karena dia mau bersama-sama dengan orang miskin. Dia menangis bersama-sama dengan orang miskin. Saya mengenal juga banyak orang-orang yang punya. Ketika di dalam kondisi sulit, dia tidak hanya memikirkan, untung usahaku baik, untung aku tetap tidak hancur di era krisis ini, untung aku oke-oke aja, untung keluargaku juga gak ada yang kena COVID. Saya berjumpa juga dengan seorang anak muda. Ketika hari ini di NTT dia bilang, kok semua kekayaanku tidak ada yang hancur.
Dan aku tidak tahu kenapa itu. Dan sekarang aku tahu supaya aku bisa bantu banyak orang yang sedang kesulitan di NTT. Dan inilah Tuhan kita. Dia tetap kaya, tapi dia mau memiskinkan dirinya untuk bersama-sama melihat sekelilingnya dan merasakan penderitaan orang sekelilingnya dengan nyata. Dan dia tidak hanya memberi cuma harta, tapi dia memberi dirinya dan tubuhnya dengan begitu sempurna. Dia adalah poor God, Allah yang sangat miskin. Tetapi dia juga adalah rich God. Kenapa? Karena dia adalah poor God di dalam kemiskinannya yang paling ekstrim, yang paling besar, yang paling puncak. Ketika sudah tidak ada apa-apa dari dirinya, bahkan dikatakan Tuhan meninggalkan dia. Ketika akhirnya dia menyerahkan nyawanya, ternyata dia tetap memperlakukan orang-orang sekelilingnya dengan adil dan dengan kasih. Luar biasa teman-teman. Kalau kita masih memiliki segalanya, kita gampang memperlakukan orang dengan baik. Tetapi ketika kita sudah habis semua, tidak memiliki apapun, apakah kita masih bisa memperlakukan sesama kita dengan baik? Dan di sini pengakuan dari seorang tentara Romawi sangat penting. Kepala tentara Romawi yang sudah menyaksikan mungkin ratusan kali penyalipan, yang ada di sana mungkin ikut menyiksa dan memerintahkan. Dia menyaksikan setiap detail orang-orang yang betul-betul sengsara. Tapi kali itu ketika dia melihat Yesus, dikatakan di dalam Lukas 23 ayat 46 sampai 49, ketika dia melihat Yesus menyerahkan nyawa kepada Bapa dan meninggal, dia dikatakan memuliakan Allah dan berkata, sungguh ia orang benar. Dan saya mau mengambil fokus kepada kata orang benar. Kata orang benar di sini adalah dikaios, atau di dalam bahasa Ibraninya sadakah. Jadi kata sedekah itu dari sini. Ya, kata sedekah itu bukan memberi sedekah. Sebetulnya di dalam Ibraninya kata sadakah itu artinya righteousness atau orang benar. Dikatakan Yesus adalah orang yang benar, righteous. Ya, artinya apa? Ternyata di dalam bahasa Ibrani, arti sadaka adalah orang yang concern for the poor. Jadi dia sangat concern kepada orang miskin. Dia yang memperlakukan orang dengan baik dan pantas dan layak. Dia yang mempunyai behavior yang righteous. Dia yang adil di dalam hidupnya. Dia yang memperlakukan sesamanya sebagai image of God. Bukan sebagai orang-orang yang dimanipulasi untuk kepentingannya. Tetapi memperlakukan sesamanya sebagai gambar dan rupa Allah yang harus dikasihi dan dicintai seperti dirinya. Ternyata di dalam puncak kematian Kristus pun, kepala pasukan bukan orang sembarangan. Dia berhadapan dengan banyak kesulitan. Dia berhadapan dengan orang jahat. Dia sangat peka dan sangat tajam. Dan dia mengaku Yesus adalah orang yang benar. Sadakah. Dia yang memperlakukan sampai akhir sesamanya dengan adil dan kasih. Saudara-saudara, bahkan dikatakan orang banyak pulang ke rumah memukul dadanya. Jadi mungkin orang banyak ini adalah orang yang melempar Yesus, meludahi Yesus, mengata-ngatai Yesus. Tetapi ketika mereka melihat proses Yesus yang sebagai orang miskin ini sampai kemiskinan puncak dan mati, mereka mulai melihat dirinya itu jahat, dirinya itu berdosa. Sehingga akhirnya mereka pulang menyesali dan memukuli dadanya. Ayat ini mempersiapkan nanti di Kisah Para Rasul banyak orang yang akhirnya percaya Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Rich God, poor God. Kekayaan Allah dinyatakan ketika Allah begitu miskinnya di atas kayu salib. Ketika Yesus firman Allah begitu miskinnya di atas kayu salib, disitulah kekayaan Allah, kekayaan kasih Allah dinyatakan secara sempurna. Teman-teman, bagaimana dengan kita? Apakah kita termasuk orang-orang yang miskin, yang mengalami kejahatan, ketidakadilan dari sesama kita? Atau jangan-jangan kita adalah orang-orang kaya yang jahat? Ya, kaya tidak bicara tentang Anda kaya atau Anda miskin.
kaya berbicara tentang sikap. Ketika Anda memperlakukan orang lain dengan tidak pantas, dengan tidak layak, Anda adalah orang kaya yang jahat. Anda tidak termasuk bagian orang miskin yang kepadanya Allah datang. Tapi bukannya kita tinggal di dalam sebuah dunia yang kita kadang hari ini ternyata di dalam keberdosaan kita bisa memperlakukan anak kita dengan tidak adil. Kita bisa memperlakukan pasangan kita dengan tidak adil. Kita bisa memperlakukan atasan kita dengan tidak adil. Kita bisa memperlakukan bawahan kita dengan tidak adil. Disitulah kita butuh anugerah Tuhan. Dan pesan firman hari ini selalu mengingatkan kita. Karena kadang di dalam keseharian kita kerap kali memiskinkan orang. Kita membuat orang menderita dan menjadi miskin. Kita berlaku tidak adil terhadap aturan-aturan yang kita berikan. Terhadap sikap yang kita sikap ketika memperlakukan orang-orang yang kita cintai. Saya diperlakukan sebagai seorang anak dulu. Selalu anak pertama harus mengalah dengan adiknya ya. Jadi saya sudah biasa kehilangan diri saya sejak muda sampai dewasa sehingga saya selalu mengalah. Ketika saya menjadi seorang ayah, saya selalu bilang kepada anak pertama saya, kamu harus ngalah kepada adikmu. Kamu harus ngalah kepada adikmu. Akhirnya anak saya cerdas karena dia punya kecerdasan. Dia gak cuma ngalah, dia juga lihai bagaimana seolah-olah dia mengalah supaya mendapatkan maunya. Biasanya anak itu sudah cerdas. Jadi dia pura-pura di bawah supaya yang mau dia bisa dapatkan dan dia bisa belajar memanipulasi. Karena justru ketidakadilan saya. Suatu hari dia datang sama saya, "Pak, kenapa sih anak yang gede kok selalu harus mengalah sama anak yang kedua? Bukannya harusnya dua-duanya belajar mengalah?" Saudara-saudara, saya yang 40 tahun baru sadar begitu. Betul juga ya. Ternyata saya selama 12 tahun tidak adil terhadap anak saya. Di situ saya bilang, iya, kita harus rubah. Mulai hari itu saya bilang kepada adik-adiknya, mari kita belajar mengalah bersama-sama. Hari ini kamu, hari ini kamu, hari ini kamu. Dan di situ ada sukacita di anak saya pertama. Karena ada keadilan dan kasih dan perlakuan yang baik yang dilakukan di rumah saya, saudara-saudara. Ini sesuatu yang real. Ini sesuatu yang dekat. Bahwa kita bisa memiskinkan orang-orang yang kita sayangi bahkan di rumah kita. Justru ketika itu terjadi di rumah kita, justru ketidakadilan itu sangat besar. Ketika terjadi di rumah yang harusnya kasih itu besar. Justru ketidakadilan besar ketika terjadi apa? Terjadi di rumah Allah yang harusnya hospitality itu diberikan kepada setiap orang dari latar belakang apapun, dengan latar kehidupan apapun, dia mendapatkan kasih dan belas kasihan daripada Allah. Saudara, saya akan mengutip Mother Teresa. Dia mengatakan, saya melayani Yesus 24 jam sehari. Semua saya lakukan hanya untuknya. Dan dia memberiku kekuatan untuk itu. Saya mencintainya di dalam diri orang-orang miskin. Dan mencintai orang-orang miskin di dalam dia. Maka Tuhan selalu tinggal di tempat pertama dan utama. Cara membuat Tuhan tinggal di tempat pertama dan utama adalah mengasihi orang miskin. Teresa mengatakan, saya mencintainya di dalam diri orang-orang miskin. Dia mencintai Tuhan yang ada di dalam diri orang-orang miskin. Dan dia mencintai orang-orang miskin di dalam Tuhan. Dan sebetulnya ketika dia mencintai, dia pun termasuk bagian dari orang-orang miskin itu. Karena Tuhan juga ketika mencintai, dia ada bersama-sama dengan orang miskin. Terus memperjuangkan kasih dan keadilan. Maka di sini, saya juga akan mengakhiri dengan kutipan kembali Mother Teresa yang mengatakan, keinginan kami bukanlah pertentangan antar kelas, tetapi perjumpaan antar kelas. Bagaimana yang kaya menyelamatkan yang miskin dan yang miskin menyelamatkan yang kaya. Saya ulangin, keinginan kami bukanlah pertentangan antar kelas, tetapi perjumpaan antar kelas. Bagaimana yang kaya menyelamatkan yang miskin dan yang miskin menyelamatkan yang kaya. Jadi sebetulnya Alkitab tidak pernah pusing mau kapitalisme, mau sosialisme, mau ada kelas sosial yang berbeda. Tetapi Alkitab tahu kelas sosial yang sama pun bisa ada ketidakadilan. Kelas sosial yang berbeda pun ada ketidakadilan.
ketidakadilan itu bukan terletak kepada sistem, tetapi terletak kepada manusia, relasi manusia seorang dengan yang lain. Maka Tuhan datang, dia mau merubah bukan sebuah sistem itu, tetapi manusia. Karena percuma sistem yang baik, manusia akan bisa bobrok. Walaupun tentunya manusia bawa baik bisa dipengaruhi sistem yang bobrok. Saya percaya itu bisa dan sangat bisa. Tetapi ketika manusia diubahkan, dan banyak manusia yang diubahkan oleh Kristus dengan kasih Kristus, dia mulai merekonstruksi, mendekonstruksi, membentuk ulang sistem berdasarkan kebaikan-kebaikan yang dianugerahkan Tuhan. Di situ konsen daripada Alkitab. Dia mau mengubahkan orang. Dan memang memang tetap ada yang kaya dan miskin. Saya percaya mungkin sampai Tuhan datang, tetap ada orang yang kaya dan miskin. Tetapi ada yang berbeda di sana. Ketika yang kaya membantu yang lemah, yang lemah juga membantu yang kaya. Ternyata Teresa mengatakan, bagaimana yang kaya menyelamatkan yang miskin menyelamatkan yang kaya. Ternyata manusia saling membutuhkan. Dan ternyata orang-orang miskin bisa menjadi berkat, bahkan menyelamatkan kehidupan orang-orang yang kaya. Dan bahkan juga orang-orang kaya juga bisa menyelamatkan kehidupan yang miskin. Disinilah kasih Kristus yang luar biasa. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang kaya sekaligus Allah yang miskin. Di dalam dirinya kekayaan dan kemiskinan itu menyatu di dalam satu kasih Allah. Semoga ini bisa menjadi berkat buat setiap kita. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami bersyukur untuk Allah yang miskin. Allah yang mau hadir di dalam setiap pergulatan kami. Di dalam setiap tangisan dan kesulitan. Di dalam setiap ketidakadilan. Menjadi orang-orang yang mengalami bersama kami ketidakadilan. Tuhan buat saudara-saudara yang mengalami ketidakadilan di dalam hidupnya. Biarlah Tuhan ada di sana bersama dengan mereka. Menangis, bergulat bersama-sama. Dan biarlah Tuhan menguatkan mereka untuk terus mengasihi. Untuk terus bertindak adil dengan kekuatan anugerah Tuhan. Sampai orang-orang yang melakukan ketidakadilan kepada mereka. Memukul dada mereka dan merasa bersalah. Biarlah Tuhan ada bersama dengan orang-orang yang mengalami ketidakadilan. Tapi kami juga sadar, kami manusia lemah yang tinggal dan hidup di dalam sebuah sistem yang selalu rindu, ingin memanipulasi orang satu dengan yang lainnya. Dan kami juga berdoa, lindungi kami ketika kadang kami jatuh dan melakukan perbuatan yang tidak adil kepada orang lain. Tuhan menolong kami, mengingatkan kami, sehingga kami bisa berbalik dari jalan kami yang jahat. Berkati saudara-saudara, teman-teman yang ada di rumah Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus boleh menyertai kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sampai kami menyaksikan keadilan, kebenaran, dan kasih Tuhan sempurna di bumi ini. Amin.